Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator dan rekan-rekan peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suyuti. Saya menjabat guru BK di SMPN 1 Negeri Ciledug dengan nomor induk pegawai 1994 1024 2025 11009. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi yang akan saya laksanakan selama menjalankan tugas sebagai ASN P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon dengan judul yaitu Program Sekolah Ramah Anak melalui penguatan kesehatan mental dan layanan BK berbasis konselor sebaya. Saya memilih tema ini karena saya meyakini bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik, tapi juga oleh kesehatan mental dan karakter peserta didik. Kemudian pendahuluan latar belakang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orientasi P3K ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membentuk ASN yang memahami nilai etika, budaya, kerja, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui orientasi ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Yang lebih penting lagi, peserta orientasi diharapkan mampu untuk mengimplementasikan atau mempraktikkan hasil pembelajaran ke dalam pekerjaan secara nyata. Oleh karena itu, rencana aksi yang saya susun ini merupakan bentuk implementasi nyata dari hasil orientasi yang saya ikuti. Dan pendahuluan itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 2 yang bisa kita lihat di dalam tujuan pertama yaitu ada tujuan utama dari orientasi ini adalah untuk mempersiapkan P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Ya, kemudian serta dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan P3K. Dan berikutnya, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi dan terakhir, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan. Kemudian waktu dan tempat, waktu pelaksanaan kegiatan orientasi P3K dilaksanakan pada tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 di SMP Negeri 1 Ciledug. Nilai etika Kabupaten Cirebon, visi dan misi. Sebagai ASN di Kabupaten Cirebon, tentu kita harus memahami visi dan misi daerah, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan nyaman. Menurut saya, visi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh aparatur sipil negara, termasuk saya sebagai guru BK di SMPN 1 Ciledug. Melalui layanan BK ini, saya ingin berkontribusi dalam bentuk generasi muda yang berkarakter beretika dan memiliki kesehatan mental yang baik dan tangguh dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Bapak Ibu, saat ini kita melihat banyak peserta didik menghadapi berbagai macam tantangan. Ada yang mengalami masalah keluarga, kesulitan belajar, pergaulan, bahkan tekanan dari media sosial. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak pada prestasi belajar siswa serta perkembangan karakter mereka. Karena itulah saya menyusun rencana aksi ini. Saya ingin layanan BK tidak hanya hadir ketika ada masalah, tapi juga menjadi sarana pencegah, pendampingan, dan pengembangan potensi siswa. Dan terpenting, rencana aksi ini akan saya laksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama saya menjadi ASN P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon. Dan latar belakang rencana aksi tersebut landasi yaitu pertama, kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik.
Dan masa remaja merupakan fase yang sangat rentan terhadap berbagai permasalahan, yaitu permasalahan pribadi, sosial, dan akademik. Kemudian diperlukan layanan BK yang inovatif, kolaboratif, berbasis teknologi, mendukung terwujudnya sekolah ramah anak, dan visi Menteng 1 Ciledug. Tujuan utama program ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Ada dua tujuan yang secara umum, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Tujuan khusus yaitu tentunya meningkatkan kesehatan mental peserta didik, mengoptimalkan layanan BK, mengembangkan layanan BK berbasis digital, meningkatkan kepedulian sosial melalui konselor sebaya, dan juga memperkuat kerjasama sekolah dan orang tua. Saya berharap siswa tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tapi juga kuat secara mental dan karakter. Saran program dalam rencana saya yaitu yang pertama peserta didik, yaitu seluruh siswa SMP Negeri 1 Ciledug, serta yaitu kepala sekolah, guru, dan wali kelas, orang tua atau wali siswa, konselor sebaya, dan juga stakeholder sekolah seperti komite sekolah. Agar program ini dapat terjalan dengan baik, saya telah menyusun tahapan pelaksanaan selama 1 tahun pertama. Seperti yang dilihat dalam layar PowerPoint yang saya sajikan, yaitu dimulai dari asesmen kebutuhan siswa, pelaksanaan konseling, pembentukan konselor sebaya, pengembangan BK digital, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan adanya timeline ini, program tidak hanya menjadi wacana, tapi memiliki target dan arah yang jelas. Pada tahap awal, saya akan fokus pada 7 kegiatan utama, yaitu yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan mental peserta didik. Kedua, memberikan layanan bimbingan terkait peserta memberikan layanan bimbingan klasikal terkait pengolahan emosi dan kesehatan mental. Ketiga, melaksanakan konseling individu maupun kelompok. Keempat, membentuk program teman sebaya. Kelima, melaksanakan penguatan karakter. Yang keenam, memperkuat kolaborasi dengan orang tua dan sekolah. Dan ketujuh, melaksanakan home visit peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus. Program ini akan menjadi fondasi utama dalam PNBK yang menjadi efektif untuk dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring ini penting dilakukan agar saya mengetahui apakah layanan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif bagi peserta didik atau tidak. Selain itu, saya juga akan mengembangkan pojok konseling digital. Melalui layanan ini, saya dapat lebih mudah mengakses bantuan BK tanpa harus mereka merasa takut ataupun malu. Kemudian, indikator keberhasilan. Keberhasilan program ini saya ukur dalam 3 tahap, yaitu jangka pendek. Jangka pendek itu tersusunnya dari kebutuhan siswa, terlaksananya layanan BK digital, terbentuknya konselor sebaya. Jangka menengah yaitu berkurangnya permasalahan siswa, baik itu permasalahan sosial, belajar, ataupun permasalahan lainnya. Yang kedua, meningkatnya kepedulian sosial siswa. Jangka panjangnya itu terwujudnya sekolah yang ramah anak dan juga meningkatnya kesehatan mental peserta didik. Manfaat program ini bagi peserta didik, program ini dapat bermanfaat membuat mereka untuk menjadi nyaman untuk belajar, memiliki mental yang sehat, mampu menyelesaikan masalah. Bagi sekolah, program ini dapat berdampak membentuk lingkungan positif untuk semua siswa.
Kemudian secara siswa lebih terpantau peningkatan mutu layanan BK. Program ini juga mendukung visi SMP Negeri 1 Ciledug, yaitu berprestasi. Melalui BK, saya ingin membantu siswa menjadi siswa yang berakhlak mulia, prestasi unggul dalam prestasi, kemudian cinta terhadap lingkungan, berbasis teknologi dan informasi. Dan program BK ini mendukung seluruh aspek visi sekolah melalui program penguatan karakter, kesehatan mental, dan digitalisasi layanan. Karena itulah program ini sejalan dengan arah pengembangan sekolah. Kesimpulan dari yang saya paparkan yaitu sebagai ASN 3K, saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi ini secara konsisten dan berkelanjutan. Program ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesehatan mental peserta didik, mengoptimalkan layanan BK, mengembangkan layanan BK digital, mewujudkan sekolah ramah anak. Saya berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, sekolah, maupun masyarakat. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Rencana aksi ini bukan hanya dibuat untuk memenuhi tugas orientasi P3K, tetapi merupakan komitmen saya sebagai ASN untuk menjalankan tugas di SMP Negeri 1 Ciledug. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.